Baiklah, selamat malam teman-teman sekalian dalam perkuliahan pemrograman web 2, tepatnya nanti kita akan mempelajari web server ya. Di awal, saya akan mengarahkan teman-teman bagaimana prosedur untuk presensinya. Presensi sesuai dengan permintaan manajemen, teman-teman diminta untuk melakukan itu ya, komentar ya. Login ke Siakat itu minimal 30 menit, kemudian silahkan jawab di kolom komentar di sini ya, dengan itu ya, komentar hadir begitu ya. Kelompoknya Indah ini sudah, kelompok Inggal silakan presensi di kelas malam, kemudian ini yang tadi ya, enggak, jadi ini aja ya, kelompoknya Indah sama kelompoknya Inggal ini aja. Oke, silakan sambil berjalan perkuliahannya, teman-teman bisa sambil mengisi presensinya. Kemudian kelompoknya Egat juga bisa di sini ya. Kemudian nanti ketika perkuliahan selesai akan saya cek siapa saja yang sudah masuk. Saya sesuaikan dengan yang hadir di aplikasi Zoom ini ya. Baiklah, dalam perkuliahan pemrograman web server 2, kita akan mengenal itu ya, lingkungan dari web server 2 itu seperti apa, kemudian bahasa pemrograman yang akan digunakan itu apa, begitu ya. Kita akan menggunakan buku rujukan digital yang sudah saya share di Google Classroom. Ya, nanti silahkan cek Google Classroom. Untuk rujukan digitalnya nanti silahkan diperhatikan di situ ya. Nah, ini web server 2, bisa dilihat di Google Classroom, referensinya itu nanti ada di ini ya, materi rujukan ini ya. Nanti ketika saya menyampaikan secara live menggunakan aplikasi Zoom, mungkin teman-teman bisa menyimak baik itu video presentasinya ataupun versi teksnya ya. Kalau bermasalah dengan videonya, teman-teman bisa sambil mengecek versi teksnya yang berformat PDF itu ya. Pahami ya? Paham. Oke. Paham. Oke. Saya akan mulai memberikan penjelasan dan menampilkan slide penjelasannya. Ketika saya menyampaikan penjelasan, suara dari teman-teman sekalian akan saya matikan. Agar nanti hasil rekamannya lebih bagus, yaitu meminimalisir noise atau gangguan ya. Seandainya masih ada gangguan, tentu itu hanya datang dari satu jalur, yaitu dari pihak saya ya. Kemudian yang bersumber dari teman-teman sekalian bisa dikurangi. Oke, jadi rujukan kita menggunakan buku digital yang dipublikasi oleh Ilmu Website atau IW ya. Buku ini memang cukup lama dalam kalau kategori referensi buku yang membahas tentang bahasa pemrograman berbasis web ya. Karena PHP itu perkembangannya sangat cepat ya. Walaupun kalau dilihat dari versi keilmuan lain, sebenarnya ini masih cukup baru ya. Karena setidaknya belum sampai sekitar 10 tahun ya. Nah ini informasi dari buku digitalnya itu bisa diperhatikan sendiri. Dan ini gratis ya. Nah ini penulisnya ya. Informasi penulis bisa dilihat di situ. Kemudian sebagai pengantar ya, kita baca pengantarnya. Banyak orang mencari referensi mengenai bagaimana membuat website atau membuat aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Sehingga banyak orang pula tidak tanggung-tanggung membeli banyak buku untuk memberikan informasi-informasi sehingga ya orang itu menjadi mahir dalam menggunakan PHP ya. Jadi untuk teknologi pemrograman yang akan kita pelajari adalah PHP ya. PHP di sini bukan pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan pasti, bukan ya. Tapi PHP itu pre-processing hypertext program ya. Jadi nanti kalau sebelumnya teman-teman pernah belajar
tentang web ya. Dulu web 1 itu JavaScript, itu hanya berjalan di sisi klien, artinya hanya berjalan di sisi browser. Kemudian nanti kita akan belajar juga bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Itu nanti bahasa yang populer itu, salah satunya yang paling populer adalah PHP. Sebenarnya ada bahasa-bahasa pemrograman lain yang cukup populer, namun popularitasnya tentu di bawah PHP. Itu nanti ada bahasa pemrograman server side untuk web, itu nanti ada ASP, ada JSP juga ya. Namun itu sebagai pengetahuan teoritis saja, nanti kita akan fokus mempelajari PHP ya. Kembali lagi soal buku rujukan ini, ya, seperti yang disampaikan dalam referensi ini, buku-buku yang beredar banyak ya. Namun demikian, kadang itu kita tidak puas dalam merujuk buku tersebut ya. Bahkan buku ini pengalaman pengajar sendiri, setelah membaca ada beberapa kekurangan dan ada beberapa yang bersifat obsolete itu ya, udah ketinggalan begitu ya. Namun demikian, buku ini masih kita rujuk kaitannya agar proses pembelajaran kita lebih sistematis, terstruktur, dan lebih masif begitu ya. Nanti tahap-tahapannya seperti apa. Ketika nanti ada kesalahan, pengajar akan menyampaikan revisinya atau pendapatnya. Ketika ada hal-hal yang out of date ya, akan kita pelajari yang versi update-nya begitu ya. Demikian juga nanti ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pengajar ya. E-book PHP ini membahas dasar-dasar bagaimana membuat menggunakan PHP dan MySQL ya. Kalau MySQL saya kira sudah dipelajari pada semester kemarin pada mata kuliah pemrograman pengantar bahasa query ya. Kita kebetulan kemarin menggunakan MySQL juga ya. Nah, nanti kalau kemarin kita belajar dasar-dasarnya, kemudian nanti dengan PHP ini kita akan belajar implementasinya ya. Jadi nanti yang kemarin kita pelajari itu buat apa sih begitu ya. Nanti akan diterapkan dalam PHP ini ya. Ya, nanti yang rencana pembelajaran kita akan mengikuti dari bab-bab yang ada dalam e-book ini ya. 1, 2, 3, sampai 10. Nanti sampai kita bisa studi kasus membuat sistem informasi ya. Harapannya nanti kita sampai ke sana ya. Oke, untuk bab 1 kita akan itu ya, mengenal tentang pertama adalah itu ya, PHP itu apa, kemudian instalasinya bagaimana, konfigurasinya bagaimana, dan mengenal lingkungan-lingkungannya itu. Jadi ketika kita menggunakan PHP itu apa saja sih yang diperlukan, bagaimana memulainya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam pengenalan ini bisa dipahami dan bisa menjadi pengantar yang baik bagi teman-teman sekalian ketika ingin belajar bahasa pemrograman PHP ini ya. Nah, ini di sini di awal disampaikan sebelum belajar PHP ya. Sebelum lebih lanjut mempelajari bagaimana membuat web dinamis atau aplikasi berbasis web yang menggunakan PHP dan MySQL, penulis menyarankan bagi teman-teman sekalian untuk terlebih dahulu mengerti bagaimana membangun web menggunakan HTML. Jadi asumsinya teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini, membaca e-book ini adalah teman-teman yang sudah belajar HTML. Jadi saya kira teman-teman sudah melewatinya, yaitu ketika mengikuti mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kemudian ditambah ketika mengikuti mata kuliah pemrograman web 1. Itu saya kira bukan hanya HTML, tapi JavaScript-nya juga sudah dapat ya. Dan nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan selesai dalam 1 semester ini. HTML digunakan sebagai bekal awal agar nantinya tidak kesulitan dalam mengenali tag-tag HTML yang digunakan dalam membuat website dinamis pada e-book ini ya. Perlu diketahui bahwa PHP yang akan dipelajari pada e-book ini adalah versi kelima ya. Versi kelima, tapi nanti kita implementasinya atau praktiknya menggunakan PHP versi 7.4 ya, karena versi 5 itu sudah cukup lama dan beberapa fitur tidak didukung ya, beberapa fitur pembuatan webnya ya, termasuk konsep OOP ya. Karena pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan versi 5 dengan versi yang terbaru ya, ini 4.6. Lah ini ada sedikit koreksi bahwa PHP versi 6 itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu bisa dilihat di ini ya. Nah, ini di komentar ini sebenarnya yang ada itu versi 5.5, 5.6, 7.0 sampai sekarang
Kemudian ada 1, 7.2, 7.3, dan sekarang yang terbaru itu 7.4 ya. Nanti kita akan memakai versi 7.4 ini ya. Maksudnya mungkin yang dimaksud oleh buku ini adalah 5.5 ya. Kemudian 5.6 itu sudah mulai mendukung OOP. Tapi versi 7 ke atas itu sudah ditingkatkan kecepatannya ya. Nah, saya kira bagi teman-teman terutama yang sama sekali belum belajar PHP akan sangat bagus ketika belajar PHP itu memulai dari teknologi yang lebih baru ya, daripada nanti kita belajar versi ini kemudian akan canggung juga ketika implementasi menggunakan versi yang lebih baru ya. Kurang lebih seperti itu, termasuk OOP-nya. OOP memang secara khusus ada mata kuliah tersendiri, tapi karena konsep OOP ini sangat populer, nanti kita juga akan mempelajari OOP pada PHP ini. OOP seperti apa, itu akan dipelajari pada perkuliahan lainnya. Kemudian perkenalan PHP, MySQL, Apache, dan open source ya. Sebelum mengenal PHP, MySQL, Apache, perlu diketahui ketika aplikasi yang disebutkan tadi merupakan aplikasi open source. Aplikasi open source merupakan aplikasi berlisensi GPL atau General Public License yang diperuntukkan secara bebas digunakan oleh masyarakat internasional atau sifatnya gratis. Open source berarti kode sumbernya terbuka, di mana seorang pengguna maupun pengembang dapat mengkostumisasi dan mengembangkan kode tersebut secara bebas ya. Jadi ternyata dalam dunia pengembangan software ada istilah open source. Membuat software, istilahnya susah payah membuat software, tapi dibuat gratis ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya mirip dengan kalau dunia agama itu misalnya dalam Islam itu ada istilah itu ya, zakat jariyah itu ya. Dengan berzakat jariyah itu nanti harta atau benda itu ya, kalau dalam hal ini nanti benda abstrak ya kalau dalam software itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bisa dikembangkan oleh orang lain. Tapi ingat, itu tujuannya harus untuk masyarakat luas itu ya. Kalau tidak untuk masyarakat luas, tidak bisa dikategorikan sebagai free berlisensi GPL ini ya, atau tidak. Kalau dalam agama tidak bisa dikategorikan sebagai zakat jariyah itu ya. Kemudian perlu kita ketahui, open source memungkinkan para programmer dunia membuat aplikasi tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagaimana halnya Linux ya. Jadi open source yang terkenal itu sebenarnya Linux merupakan operating system. Saya kira sudah dipelajari dulu di semester yang mempelajari sistem operasi ya. Linux mengalami perkembangan yang begitu cepat dan pesat ya. Jauh berbeda dengan metode yang diterapkan oleh Microsoft, yakni closed source ya. Yaitu sumber tertutup ya pada aplikasi-aplikasi buatannya. Tapi nanti tentu ada kurang lebihnya ya. Kalau Linux itu karena terlalu bebas ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa istilahnya pengembangannya itu nanti macam-macam. Itu ada berbagai distro sampai kita bingung mau pakai yang versi apa ya. Termasuk ada Linux yang sukses itu Android ya. Android itu salah satu turunan dari Linux itu ya. Tapi kalau Microsoft keuntungannya adalah konsisten ya. Mayoritas orang tahu dengan sistem operasi Microsoft ya. Tapi dari sisi pengembangannya sendiri, tentu kita tahu sistem operasi turunan Microsoft itu hampir-hampir tidak ada ya. Tidak ada yang terkenal. Seterkenal Microsoft Windows itu tidak ada ya. Tapi dengan konsistensi Microsoft ini, nantinya lingkungannya itu sangat bagus ya, konsisten ya. Semua aplikasi atau banyak aplikasi yang dikembangkan yang berbasis atau bisa berjalan di atas sistem operasi Microsoft Windows ini ya. Banyak sekali. Kemudian kita mengenal apa itu PHP ya. Sekali lagi PHP di sini adalah bukan pemberi harapan palsu. PHP ya PHP saja. Soal singkatannya itu nanti kalau teman-teman searching di Google itu nanti akan menemukan akronim yang berbeda-beda itu ya. Ada yang mengatakan PHP itu memang awalnya PHP itu diterjemahkan dengan Processing Hypertext Program ya. Jadi itu program yang memproses dulu sebelum itu ditampilkan di browser ya gitu ya. Tapi dalam perkembangannya PHP itu nanti akan dimaknai lain-lain ya. Tapi kita tidak perlu pusing soal itu. Secara konseptual saja kita pahami di sini ya. PHP pertama kali ditemukan atau diciptakan ya pada tahun 1995 oleh software developer bernama Rasmus Lerdorf ya. Ide awal PHP adalah ketika itu Rasmus ya
ingin mengetahui jumlah pengunjung yang membaca resume online-nya ya. Script yang dikembangkan baru dapat melakukan dua pekerjaan, yaitu merekam informasi visitor dan menampilkan jumlah pengunjung dari suatu website ya. Jadi tujuan awal PHP itu cuma mengerjakan hal-hal seperti itu. Karena perkembangan website di awal memang hanya HTML atau yang berbasis browser saja ya. Dan sampai sekarang, kedua tugas tersebut masih tetap populer digunakan oleh dunia web saat ini. Kemudian, dari situ banyak orang yang orang di Milis, ya, Milis itu forum diskusi lah kalau zaman sekarang atau sosial media ya, mendiskusikan skrip buatan Rasmus Lerdorf ya. Hingga akhirnya Rasmus mulai membuat tool atau skrip ya bernama personal homepage ya. Jadi awalnya singkatannya ini ya, personal homepage ya. Kemudian nanti kedepannya nanti akan dimaknai hal-hal yang berbeda. Tapi tidak masalah ya. Kebutuhan PHP sebagai tool yang serbaguna membuat Lerdorf melanjutkan untuk mengembangkan PHP hingga menjadi suatu bahasa tersendiri yang mungkin dapat mengkonversikan data yang diinput melalui form HTML menjadi suatu variabel ya, yang dapat dimanfaatkan oleh sistem lainnya. Jadi nanti dengan PHP ini, kalau HTML itu sering kali disebut bukan bahasa pemrograman karena konsep-konsep pemrograman yang dipelajari di algoritma, logika algoritma maupun OOP itu tidak ada di HTML. Cuma HTML ini menjadi pola standar dalam semua pembuatan website begitu ya. Jadi dengan menggunakan PHP ini nanti sebuah web bisa berlaku seperti bahasa pemrograman lah. Nanti PHP kan yang mewakili bahasa pemrograman. Tapi jangan lupa bahwa semua web masih mempertahankan konseptual dari HTML itu ya. Jadi nanti dalam menggunakan PHP pun kita menggunakan aturan-aturan yang ada di HTML ya. Untuk merealisasikannya, akhirnya Lerdorf mencoba mengembangkan PHP menggunakan bahasa C ketimbang menggunakan Perl ya. Jadi yang digunakan adalah bahasa C ya. Tahun 97 PHP versi 2.0 dirilis dengan nama Personal Homepage Form Interpreter ya. Jadi khusus untuk menangani form ya. Jadi kalau kemarin belajar web 1, kemudian belajar di pengantar teknologi informasi, belum bisa menangani form atau belum bisa interaksi data ya. Jadi nanti dengan PHP ini harapannya teman-teman akan belajar gitu ya, memanajemen data, membuat aplikasi itu ya, aplikasi untuk mengatur database ya, dengan menggunakan berbasis web ya. PHP semakin populer dan semakin diminati oleh para programmer web di dunia. Jadi sekarang sangat populer sekali. Jadi kalau kita lihat statistik web itu ya, bahasa pemrograman paling populer itu adalah PHP ya. Rasmus Lerdorf benar-benar menjadikan PHP sangat populer. Sebenarnya yang membuat terkenal kan bukan Rasmusnya, tapi penggunanya begitu. Penggunanya karena sangat suka dengan PHP, maka Rasmus ini jadi ikut terkenal ya. Bahkan sebenarnya kita sendiri mengeja namanya kan kesulitan, tapi dengan tahu PHP ini jadi kenal namanya ya. Dan banyak sekali tim developer yang ikut bergabung dengan Lerdorf untuk mengembangkan PHP hingga menjadi seperti sekarang. Akhirnya dirilis versi ketiga tahun 98 dan tercatat lebih dari 50.000 programmer menggunakan PHP dalam membuat website dinamis. Tahun 98 itu sudah 50.000. Kalau sekarang sudah ratusan juta yang menggunakan PHP ya. Pengembangan demi pengembangan terus dilanjutkan. Ratusan fungsi ditambahkan sebagai fitur dari bahasa PHP. Dan di awal tahun 99, Netcraft mencatat ditemukan 1 juta situs di dunia menggunakan PHP. Ini membuktikan bahwa PHP merupakan bahasa paling populer yang digunakan di dunia web development ya. Jadi pengembangan web itu sangat populer sekali menggunakan PHP ya. Hal ini mengagetkan para developernya. Jadi developernya justru kaget ya, karena awalnya memang didesain untuk fungsionalitas, bukan untuk viral atau terkenal begitu ya, tapi tiba-tiba menjadi terkenal ya. Bahkan Rasmus sendiri kaget itu ya. Dan tentunya sangat di luar dugaan dari pembuatnya ya. Nah, jadi di awal itu memang dibuat sederhana, makanya di awal-awal PHP itu performanya sangat lambat ya. Namun akhir-akhir ini performanya dipercepat karena mengingat penggunanya sangat banyak ya. Kemudian Zeev Suraski dan Andy Guzman selaku core developer atau developer intinya, tim intinya lah, mencoba untuk menulis ulang PHP parser dan diintegrasikan dengan menggunakan Zen Scripting Engine ya, dan mengubah jalan alur operasi PHP, dan semua fitur baru terdapat pada rilis PHP versi 4 ya. 13 Juli 2004 evolusi PHP
evolusi PHP ya. PHP telah mengalami banyak sekali perbaikan di segala sisi. Dan wajar Netcraft mengumumkan PHP sebagai bahasa web populer di dunia. Karena tercatat 19 juta domain telah menggunakan PHP sebagai server-side scripting-nya ya. PHP saat ini telah mendukung XML dan web service, mendukung juga SQLite. Tercatat lebih dari 19 juta domain telah menggunakan PHP sebagai server scripting-nya ya. Ini tentu sangat mengejutkan ya. Yang menjadikan PHP berbeda dengan HTML adalah proses dari PHP itu sendiri. HTML merupakan bahasa statis yang apabila kita ingin mengubah konten atau isinya, maka harus juga mengubah kode programnya ya. Nah, file-file programnya ya. Berbeda dengan PHP ya. Bagi Anda yang pernah menggunakan CMS seperti WordPress atau Joomla ya, tapi saya kira itu belum banyak yang menggunakan WordPress sama Joomla ya. Yang dibangun dengan PHP tentunya ya. Jadi nanti ada CMS atau Content Management System atau semacam blog lah kalau teman-teman pernah dengar itu ya. Blog WordPress itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Jadi ketika nanti pengguna blog itu mau membuat artikel baru atau mengubah atau menghapus, itu tidak perlu istilahnya dia berinteraksi dengan kodenya, tapi langsung dia fokus dengan kontennya ya. Artinya, seorang user tidak berhubungan langsung dengan skripnya, sehingga seorang pemula sekalipun dapat menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi nanti orang yang fokus membuat konten web itu hanya bisa boleh itu ya, tanpa itu ya berinteraksi dengan kode program. Kalau dulu orang yang membuat yang ingin menggunakan aplikasi web itu harus bisa bahasa pemrograman web. Tapi dengan nanti aplikasi CMS itu orang tanpa mengetahui kode program bisa menggunakan untuk membuat sebuah website yang dinamis ya. Keunggulan PHP yang pertama gratis ya, tentu ini menyenangkan ya. Karena lisensinya tadi GPL ya. Kemudian cross platform ya. Jadi nanti PHP itu berjalan di atas server Apache yang memungkinkan diinstal di Linux, Windows, Mac dan OS lainnya. Jadi nanti selama operating system itu diinstal di servernya PHP, diinstali servernya PHP, maka bahasa aplikasi atau program yang dibuat menggunakan PHP tetap bisa jalan. Ya. Cross platform ya. Artinya bisa berjalan di berbagai aplikasi atau platform ya. Kemudian mendukung banyak database ya. PHP ini mendukung banyak database ya. Yang paling populer setidaknya PHP itu mendukung MySQL ya. Kemudian mendukung MariaDB, mendukung Oracle, mendukung PostgreSQL, SQLite didukung ya. Yang lain-lainnya kayaknya tidak kita pelajari ya. Nanti yang mungkin kita pelajari adalah SQLite, PostgreSQL, MySQL dan MariaDB ya. Nanti kita pakai MySQL atau MariaDB ya. Kemudian on the fly ya. PHP sudah mendukung on the fly, artinya dengan PHP kita dapat membuat dokumen teks, Word, Excel, PDF, menciptakan image dan flash, ya, juga menciptakan file-file seperti zip, XML dan masih banyak lagi ya. Kemudian kita kilas balik ya, semacam sedikit mengulang mata kuliah sebelumnya, yaitu itu ya, mengenal lagi soal database MySQL ya. MySQL merupakan suatu jalan untuk dapat menyimpan berbagai informasi dengan membaginya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, ini sebenarnya pengertian dari RDBMS ya, maksudnya di sini ya. Di mana informasi-informasi tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Ya, nanti yang kita pakai adalah query join ya. MySQL bersifat RDBMS atau Relational Database Management System ya. RDBMS sendiri memungkinkan seorang admin dapat menyimpan data banyak informasi ke dalam tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut saling berkaitan satu sama lain. Keuntungan RDBMS sendiri adalah kita dapat memecah database ke dalam tabel-tabel yang berbeda. Setiap tabel memiliki konfigurasi yang berkaitan dengan tabel yang lainnya. Jadi nanti relasi dalam tabel bisa kita buat dalam MySQL ya. Kenapa MySQL? Lagi-lagi ini gratis ya. Jadi kita banyak diuntungkan dengan konsep-konsep open source ya, atau amal jariah itu ya, amal jariah intelektual di bidang digital ya. Kemudian cross platform ya. Nah, cross platform sama dengan PHP. Kemudian lengkap dan cepat ya. MySQL termasuk database yang sangat cepat ya.
Bahkan MySQL ini sering kali disebut sebagai kopelannya dari PHP. Jadi nanti sangat cocok sekali kalau kita belajar PHP dan sebelumnya pernah mempelajari MySQL ya. Jadi nanti kita pasangkan ini sangat cocok sekali ya antara MySQL dan PHP ya. Karena cepat, gratis dan dapat dijalankan di sistem operasi apapun ya, atau manapun ya. Itu belum seberapa ya. Nanti ada suatu hal yang lebih surprise lagi ketika kita tahu bahwa ada paketan aplikasi yang memungkinkan bisa menginstal PHP, MySQL, kemudian Apache secara bersamaan ya. Kemudian apa itu Apache ya? Jadi kalau Apache itu merupakan web server ya, tempat PHP engine atau prosesor berada ya, tempat meletakkan file-file PHP dan database. Ketika user melakukan request HTTP, membuka suatu halaman, disinilah Apache bekerja ya. Menjawab setiap request tersebut dan dengan menampilkan halaman yang diminta. Jadi cara kerja aplikasi web itu nanti pengguna atau user itu berinteraksi dengan browser. Kemudian ketika aplikasinya itu dibuat dengan PHP, maka browser akan melakukan request atau permintaan ke sisi servernya. Servernya dalam hal ini adalah Apache itu ya. Kemudian Apache akan merespon sesuai dengan permintaannya. Misalnya minta pindah halaman, itu maka Apache akan merespon dengan pindah halaman dan seterusnya ya. Untuk lisensinya sama-sama gratis ya, jadi cukup menyenangkan ya. Jadi nanti kita semua pakai versi gratis. Tapi jangan khawatir untuk soal kualitas dan daya gunanya atau kemampuannya ya. Kemudian cross platform juga. Jadi nanti semua yang kita pakai itu cross platform, gratis, powerful, dan mudah dikembangkan ya. Bagaimana PHP dan bagaimana masa depan PHP ya. PHP telah benar-benar mempengaruhi dunia internet saat ini ya. Aplikasi-aplikasi populer seperti Facebook, kemudian Yahoo. Kalau Yahoo sudah kurang terkenal sekarang ya. Tapi saya kira aplikasi-aplikasi terkenal masih banyak yang menggunakan PHP ya. Beberapa media massa Indonesia juga masih banyak yang menggunakan PHP ini ya. Bahkan mayoritas lah. Masih banyak lagi website populer lain yang menggunakan PHP sebagai bahasa intinya ya. Programmer sistem informasi saat ini lebih cenderung membangun sistem informasi berbasis website ketimbang desktop application ya. Karena fitur yang dihasilkan sama persis, instalasinya mudah, dapat dijalankan di banyak PC dengan spek yang minim ya. Jadi PHP ini sangat ringan, instalasinya sangat mudah, bahkan distribusinya juga sangat mudah. Jadi ketika kita nanti membuat sebuah aplikasi, ketika ingin mendistribusikannya, kalau menggunakan aplikasinya itu berbasis desktop, maka ketika ingin menyebarkan aplikasinya, perlu menginstal pada masing-masing komputer begitu ya. Sedangkan ketika menggunakan PHP, tidak perlu menginstal pada masing-masing komputer. Hanya perlu dihubungkan dengan jaringan, baik itu jaringan private berupa local area network, ataupun jaringan yang bersifat publik seperti internet ya. Jadi nanti sangat dimudahkan lah dengan menggunakan PHP ini ya. Jadi kalau menguasai PHP, prospeknya sangat bagus untuk sekarang ya. Jadi untuk implementasinya dari yang kecil-kecilan sampai yang besar bisa ya. Oke, saya kira itu. Dikarenakan aplikasi Zoom ada keterbatasan waktu ya. Jadi untuk perkuliahan ini kita bagi jadi dua sesi. Satunya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya pertemuan ini akan saya matikan dulu, kemudian nanti silahkan teman-teman join lagi ya. Karena sudah ada pemberitahuan bahwa sekitar 5 menit lagi akan time out ya, daripada nanti akan terputus ketika tengah-tengah memberikan penjelasan ya. Ini saya end meeting dulu, nanti silahkan teman-teman masuk lagi ke dalam Zoom conference-nya ya.
Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang pengenalan pemrograman web server. Untuk instalasinya, instalasi PHP, MySQL, dan Apache bisa menggunakan aplikasi SAM. Jadi kemarin mungkin pernah juga menggunakannya, tapi saran saya nanti install lagi dengan versi yang lebih baru. Karena kita akan menggunakan PHP versi yang baru. Karena kalau pakai SAM yang versi lama, tentu akan ada beberapa perbedaannya. Nanti silakan download saja sesuai yang sudah saya share di Google Classroom ya. Yang versi jadi nanti yang dipakai itu ini kira-kira. Dan nanti bisa dilihat di sini. Kemudian di bagian peralatan ini. Untuk kode editornya nanti bisa pakai Notepad++ atau pakai Visual Studio Code ya. Sedangkan untuk SAM-nya disarankan menggunakan versi yang 7.4 ya. PHP-nya versi 7.4 ya. Nanti bisa kita lihat, agak lambat ya. Oke, nanti saya tunjukkan lagi. Sambil loading ya. Jadi untuk instalasinya nanti kita bisa pakai jurus next sampai selesai ya. Nah, nanti double klik saja next sampai selesai. Nanti untuk installnya di mana itu terserah kalian. Tapi nanti yang jadi catatan, teman-teman perlu memahami struktur folder dari SAM itu ya. Nah, nanti yang kalau sudah selesai, baiklah kita lanjutkan ya. Tadi ada permasalahan koneksi. Sekarang kita lanjutkan, mungkin nanti agak cepat saja ya. Suara teman-teman sekalian saya matikan ya. Oke, jadi nanti yang di install itu ya. Untuk paket web servernya nanti gunakan yang ini ya. PHP 7.4 ini ya. Sedangkan untuk kode editornya nanti bebas, mau gunakan Notepad++ boleh, gunakan Visual Studio Code boleh yang versi ini atau ini boleh ya, sama saja ya. Kemudian setelah install selesai, kurang lebih itu nanti tampilan SAM-nya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang dihidupkan itu cuma nanti posisinya pertama kali kan belum hijau ya. Kemudian ketika di start, kalau berhasil warnanya hijau. Ini sama ketika di start berhasil warnanya hijau dengan ada informasi PID dan portnya ya. Kemudian workspace ya atau lembar ruang kerja kita itu ada di sini. Jadi ya, klik Explorer ini ya. Kemudian nanti akan tampil Explorer ya. Akan tampil seperti ini. Program kita nanti akan ditulis di htdocs ya. Nah, ini di sini ya. Nanti misalnya kita membuat buat proyeknya seperti membuat folder saja, misalnya tes ya. Oke. Kemudian cara melihat proyek kita nanti kunjungi browser. Browsernya kunjungi http://localhost. Oke. Akan tampil seperti ini. Folder tes tadi tampil di sini ya. Tapi nanti ketika pertama kali install, biasanya itu tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini. Jadi kalau tampil seperti ini, nanti itu kan di dalam foldernya, di sini ya. Oke, jadi nanti ketika sudah berhasil install, biasanya itu ketika kita kunjungi ke sini ya, cara mengunjunginya nanti seperti ini. Localhost ya. Nanti akan semestinya tampil seperti ini. Proyek kita yang sudah kita buat tadi di sini, tes ini ya. Masih kosong karena belum ada apa-apanya. Tapi ketika pertama kali diinstal, ketika localhost ini dikunjungi, biasanya itu tampil seperti ini. Jadi nanti kalau tampil seperti ini, silahkan teman-teman
ke direktori atau foldernya, direktori htdoc ini pertama kali itu nanti akan berisi file-file ini ya. File-file ini nanti yang ada di sini itu di-cut aja semua, kemudian dibuatkan folder tersendiri, jadikan satu, ditaruh di sini aja. Nanti berikutnya akan tampil namanya kan browse directory ya. Browse directory seperti di sini ya. Nah, di sini ketika dipanggil localhost-nya saja tanpa samtool-nya itu, samtool itu yang membuat saya sendiri. Nah, ini nanti tampil seperti ini ya. Kemudian kode program kita di mana? Misalnya kita pakai Notepad++ ya. Notepad++ bisa saya buka. Kemudian saya tampilkan ya. Nanti ketika kita membuat program PHP itu nanti istilahnya tag pembukanya ya. Tag pembukanya seperti ini. PHP. Kemudian akhir tagnya itu seperti ini. Seperti ini ya. Ini kemudian bisa kita simpan ya. Kita letakkan ke dalam workspace atau lembar kerja kita. Misalnya kita letakkan, kebetulan ya di tempat saya kan installnya ada di sini. Nanti teman-teman boleh di tempat yang lainnya. htdocs, kemudian tes, ya di sini kasih nama, misalnya Jajal 1. Ingat, Notepad tidak ada ekstensinya secara otomatis, jadi kita perlu memberikan ekstensinya. .php, ekstensinya PHP ya. Save ya. Jadi kalau bisa di save di Notepad++ ada tandanya ini ya. Blok kode ini ya. Kemudian kita membuat kode pertama misalnya echo dalam tanda petik nah ini PHP sama dengan Java diakhiri dengan titik koma. Kalau masih tanda merah di Notepad++ berarti belum disimpan. Silakan klik tombol Ctrl S ya. Nanti hasilnya bisa dilihat di browser ya. Nah ini hasil program kita nanti bisa dilihat di workspace test ini ya. Nah ini file kita yang sudah dibuat tadi bisa kita kunjungi. Nah di sini tampil kode PHP pertama ya. Jadi dengan PHP ini nanti kode program kita akan lebih aman karena ketika ditampilkan misalnya view select source ya kayak gini. Nah ini kode program kita tidak pernah tampil walaupun kode program kita nanti sebenarnya bentuknya itu tampilannya itu seperti ini ya. Tapi echo-nya ini, perintah-perintahnya ini tidak pernah tampil. Jadi jauh lebih aman ya. Dibandingkan dengan kalau kita membuat kode program menggunakan HTML atau JavaScript ya. Karena kalau JavaScript atau HTML, kode program kita akan tampil ketika nih misalnya klik kanan view source page ya. Nah, ini kalau di PHP tidak kelihatan, tapi kalau HTML akan kelihatan ya. Oke, saya kira itu dulu perkenalan kita dengan PHP. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Adakah pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, nanti silahkan coba-coba menginstal SAM-nya itu aja, kemudian coba membuat program PHP sederhana menggunakan Notepad++ atau editor yang lainnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, saya untuk presensinya ya. Jadi presensinya silakan teman-teman komentar di sini ya. Ini kalau belum ada satu. Yang ini? Ya. Yang malam juga belum ada loh ya. Nanti silakan komentar di. Oh ini udah ada. Indah ya. Kemudian yang lainnya nanti nyusul ya. Nanti karena akan saya rekap berdasarkan komentar yang ada di situ. Ini udah 2. Ega dan Devra ya. Yang belum nanti segera menyusul.
dan segera saya rekap kehadirannya ya. Ya Pak. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahan saya akhiri. Saya sampaikan selamat malam, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya ya.